Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Al-Ustadz Rosidi wa Jamil Al-Astiqa Al-Ahibah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Arju minkum ang tazkuru wa azza wa jalla alladzi qad ata'na ni'aman katsiratan wa iya nikmatan iman Islam wa ihsan. Wa arju minkum aidon ang tusallu wa tusallimu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am mubasyara faqat nahnu min firqah sadisah saubayyin tahtal maudu saubayyin al-maqalatana tahtal maudu ujian nasional dan kualitas pendidikan. Na'am mubasyara faqat ila al-maqalah al-ula. Ujian nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi pembelajaran tingkat nasional yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengetahui hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2006. Adapun menurut pasal 66 ayat 2 yaitu ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan dan berakuntabel. Kemudian menurut pasal 66 ayat 3 ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam 1 tahun pelajaran. Adapun menurut beberapa pemaparan menurut ahli, yang pertama menurut Muhammad Bagus Nugroho dalam karya tulis ilmiahnya mengatakan ujian nasional adalah ujian yang digunakan sebagai taraf ujian berskala nasional yang dilaksanakan negara sebagai bentuk evaluasi program pembelajaran ujian nasional. Dianggap lebih memiliki prestasi bagi siswa maupun sekolah karena kompetensi terjadi di tingkat nasional. Kemudian jadi kesimpulan dari ujian nasional tersebut adalah ujian nasional adalah ujian yang diadakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang ada dalam diri siswa dan diadakan dalam bentuk nasional. Dan ujian nasional tersebut diadakan kurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun pelajaran dan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam 1 tahun pelajaran. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemaparannya oleh pemakalah yang kedua. Saya akan melanjutkan pembahasan makalah di bagian yang B, yaitu kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa arti kualitas itu sendiri. Kualitas menurut Dahlan Al-Bari dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia berasal dari kata kualitas, yang berarti mutu, baik atau buruknya sesuatu. Secara etimologi, kualitas berarti suatu tingkatan menuju perubahan. Nah, kualitas pendidikan menurut Aceh Suryati dan H.A.R. Tilaar merupakan kemampuan suatu lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan sehingga tercapai pembelajaran seoptimal mungkin. Kualitas di sini mengacu pada konteks hasil pendidikan, yaitu dapat berupa prestasi akademik, non-akademik, atau yang lainnya. Prestasi akademik contohnya dalam bidang UN atau EPTA. Prestasi non-akademik contohnya dalam bidang olahraga, seni, dan lain-lain, ataupun suatu kondisi yang tidak dapat diukur atau intangible. Contohnya yaitu kualitas kedisiplinan, kualitas kejujuran, dan lain-lain. Nah, pendidikan yang berkualitas itu pendidikan yang seperti apa? Pendidikan yang berkualitas itu pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dasar untuk belajar atau bahkan menjadi pelopor
dalam memanfaatkan sumber-sumber belajar tersebut sehingga terciptanya suatu perubahan pembelajaran yang lebih baik. Sekolah yang berkualitas itu sekolah yang siswanya mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah tersebut. Lalu ada 4 kriteria yang menentukan kualitas pendidikan. Yang pertama yaitu guru. Guru sangat berpengaruh penting dalam pendidikan, apalagi dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, syarat menjadi guru atau ketika menjadi guru diadakan jenjang profesionalitas, yang dimana di situ kemampuan guru diasah atau dilatih untuk bisa memberikan pembelajaran kepada siswa dan menyamakan materi yang baik. Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum bukan hanya seperangkat tulisan atau teori, namun kurikulum harus relevan dengan kehidupan saat ini atau kondisi saat ini, dan kurikulum harus berupa sesuatu atau materi yang menantang sehingga siswa dalam mengikuti pembelajaran tidak merasa bosan. Yang ketiga yaitu atmosfer akademik. Nah, guru di sini juga berperan penting dalam menciptakan atmosfer akademik di dalam kelas sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias, dapat berinteraksi dengan temannya atau berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan semua warga yang ada di dalam sekolah tersebut dengan baik. Yang keempat yaitu sumber keilmuan. Sumber keilmuan dapat berupa buku-buku bacaan, buku-buku akademik yang lainnya, ataupun alat peraga seperti mata uang atau jam tangan. Itu bisa dijadikan alat peraga dalam proses pembelajaran, dan alat peraga itu termasuk dalam sumber keilmuan. Lalu bagaimana sih kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini semakin memburuk. Terbukti dengan adanya kualitas guru, kualitas murid, dan sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang efisien. Guru sangat berperan penting dalam menentukan kualitas pendidikan di Indonesia. Tanpa adanya guru yang profesional atau tanpa adanya guru yang menguasai dalam bidangnya, pendidikan ini tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pendidikan sangat berpengaruh penting dalam berjalannya proses pendidikan tersebut, karena ketika kita melaksanakan pembelajaran sangat dibutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran tersebut. Contohnya ketika kita praktek dalam bidang sains, nah lalu tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung praktek kita tersebut, maka tidak akan terjadi praktek kita dalam sains. Pemerintah juga turut andil dalam menyediakan sarana dan prasarana. Namun kenyataannya di daerah terpencil atau mungkin di desa-desa, sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai, sehingga ada banyak anak-anak yang seharusnya dalam masa sekolah namun mereka tidak mengenyam pendidikan di sekolah, ataupun ketika mereka telah sekolah namun sekolah tersebut kurang prasarana dan prasarananya, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar. Kemudian ada penyebab atau faktor-faktor dalam kemudian ada faktor-faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas guru atau pengajar. Yang kedua, rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Yang ketiga, lalu ada faktor-faktor yang semakin memperburuk kualitas pendidikan. Faktor-faktor tersebut adalah rendahnya kualitas guru atau pendidik dan pengajar. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran.
Yang ketiga, kurang relevannya kurikulum yang dibuat pemerintah dengan kondisi di suatu lembaga pendidikan, apalagi di pedesaan. Yang keempat, kurang pedulinya orang tua terhadap pendidikan anak, khususnya di pedesaan. Yang kelima, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Lalu yang terakhir yaitu dampak buruk dari alat elektronik seperti televisi dan gadget. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan pada poin ketiga, yaitu tentang pengaruh ujian nasional terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada berbagai macam pengaruh atau dampak yang akibat diterapkannya UN atau ujian nasional di sekolahan. Yang pertama yaitu terjadinya disorientasi pendidikan di sekolah. Nah, pada ujian nasional yang dipelajari yaitu hanya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sesuai dengan jurusan untuk SMA. Sedangkan yang untuk SMP ada 3, yaitu cuma matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, pada hal ini menyebabkan terjadinya diskriminasi dan pengabaian terhadap mata pelajaran lain. Para siswa dan bahkan orang tua lebih memusatkan perhatiannya terhadap mata pelajaran yang akan di ujian nasionalkan atau di UN kan, terutama pada siswa kelas akhir atau kelas 3 akhir. Nah, yang kedua itu ada proses pembelajaran yang tidak bermakna. Nah, pada pembelajaran ini metode yang digunakan yaitu metode pembelajaran drill, yang dimana para siswa dilatih untuk mengerjakan sejumlah soal yang diduga akan keluar dalam ujian nasional. Nah, melalui ini guru hanya mengharapkan para siswanya terbiasa menghadapi soal ini dengan teknik-teknik atau trik yang mengerjakan soal yang dihadapi. Nah, pembelajaran seperti ini tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah yang terjadi. Indikator kecerdasan sebagaimana yang diharapkan selalu melalui dicapai pembelajaran. Yang ketiga yaitu tentang dampaknya, yaitu upaya-upaya yang tidak fair. Nah, dalam dampak ini siswa dituntut sekaligus bukan hanya siswa, sekolahan ingin presentasinya dinyatakan lulus dan sekolah dinyatakan sukses. Nah, maka sekolah itu membentuk yang namanya tim sukses, sehingga apa dampaknya, yaitu guru memberi contekan kepada siswa adanya suatu upaya yang sering dilakukan untuk berdongkrak nilai para siswanya dalam presentasi kelulusan di sekolah. Nah, itu juga merupakan salah satu upaya yang tidak fair dalam UN ini. Yang selanjutnya yaitu hanya ranah kognitif yang terukur. Nah, UN dalam ini mengacu pada ranah kognitif dari belum tingkatan berpikir yang mampu terukur melalui bentuk soal MC hanya sampai pada tingkat berpikir aplikasi. Nah, kondisi seperti ini mendorong para siswa belajar dengan menghafal rumus-rumus atau teknik trik tersebut, tetapi ranah afektif, psikomotorik, dan yang lainnya itu tidak tercapai, hanya ranah kognitif saja. Yang selanjutnya yang kelima yaitu keputusan yang tidak fair. Nah, dalam UN ini siswa belajar selama 3 tahun dan hanya dijadikan alat ukur UN sebagai lulus atau tidak. Nah, ini juga salah satu yang menjadikan keputusan yang tidak fair. Sekolah lama-lama 3 tahun tetapi kok tidak lulus ditentukan oleh UN. Selanjutnya yaitu yang keenam, ketidakadilan juga bisa dilihat dari proses pembelajaran yang dialami siswa satu sekolah dengan sekolah lainnya yang jauh berbeda. Nah, contohnya dalam sekolah A itu mempunyai AC, mempunyai proyektor, mempunyai semuanya yang baiklah. Akan tetapi sekolah B itu ada sekolah yang hampir rubuh
sarannya tidak memadai, itu juga salah satu faktor yang dialami siswa, sehingga dalam siswa mencapai kelulusan itu juga berbeda. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menutup akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin. Ini kenapa? Karena apa? Di samping sekolah permasalahan untuk kelulusan, hasil UN juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sekolah-sekolah yang berkualitas, yang tanda kutip favorit, akan menjadi tujuan para siswa. Nah, akibat itu, untuk mewujudkan impian itu, mempertimbangkan karakteristik model UN yang akan dihadapi para siswa, berusaha menambah waktu belajar tambahan dengan mencari guru privat atau mengikuti bimbingan belajar. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk masuk ke perguruan tinggi. Akan tetapi untuk siswa yang miskin hanya bisa berusaha keras atas kemampuannya sendiri. Nah, kondisi ini menjadi tidak memadai lah untuk para siswa miskin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.